Hamba benar-benar menyesal. Hamba ingin tobat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba. Hamba benar-benar menyesal ya Allah. Akhirnya saya pun sadar, Mbak. Kehidupan mewah yang saya dapatkan dari cara yang gak halal membawa sengsara dalam hidup saya. Saya senang, Mbak. Akhirnya Mbak bisa menyadari semuanya dengan besar hati. Iya, Mbak. Tapi setelah itu, saya juga jadi sadar kalau ternyata jalan menuju tobat itu gak pernah mulus. Ada aja cobaan yang menimpa saya. Kenapa, Mbak? Cobaan apa yang Mbak dapatkan saat proses tobat itu? Astagfirullahaladzim. Damar! Astagfirullahaladzim! Damar! Damar, kamu kenapa, nak? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Damar, kamu kenapa, nak? Damar! Sabar ya, Mbak. Saya tahu Mbak pasti sedih banget mengingat malam itu. Saya takut banget, Mbak, malam itu. Semua orang sudah meninggalkan saya, Mbak. Hanya tersisa anak yang saya punya. Saya nggak sanggup menjalani hidup ini kalau dia juga pergi ninggalin saya. Duh, Mbak nangis terus. Gak apa-apa ya, kita berhenti dulu. Kita break dulu ya, Mbak ya. Gak apa-apa kok, Mbak. Saya masih kuat buat cerita. Gak apa-apa, Mbak. Pasti berat banget buat kamu. Saya segera meminta pertolongan tetangga dan membawa anak saya ke rumah sakit, Mbak. Lalu bagaimana pada saat itu dengan keadaan anak Mbak? Damar. Maafin ibu ya, sayang. Karena ibu, kamu jadi seperti ini. Damar. Damar, maafin ibu ya, nak. Damar. Sayang, maafin ibu ya, nak. Ibu udah terlalu egois memikirkan kepentingan ibu sendiri. Ibu gak pernah mikirin kamu. Maafin ibu ya, nak. Ya, Bu, gak apa-apa. Damar. Dan hidupku kau tinggalkan aku. Maafin Bapak ya, nak. Harusnya Bapak lebih bisa banyak menjaga dan memperhatikan kamu. Sendiri di sini. Mas, aku juga minta maaf ya, Mas, sama kamu, Mas. Selama ini banyak salah sama kamu. Dan aku janji, Mas, aku akan ninggalin pekerjaan aku sebagai rentenir. Dan aku gak akan selingkuh lagi. Aku gak akan hianatin kamu lagi, Mas. Maafin aku. Ya, iya, Bu. Bapak sudah ikhlas kok. Bapak sudah maafkan Ibu jauh sebelum Ibu minta maaf.
Damar juga ya Pak. Bu, aku udah bikin kalian khawatir. Aku janji bakal jadi anak yang baik. Makanya Bapak sama Ibu jangan pisah ya. Mengingat semua yang telah terjadi, kini ku Bapak dan Ibu akan selalu ada untuk Damar. Kita akan selalu bersama untuk selamanya. walau tanpa kamu selamanya. Saya senang Mbak mendengar anak Mbak sudah sehat kembali dan Mbak rujuk dengan suami. Pasti kehidupan Mbak bahagia seperti sedia kala. Loh kenapa Mbak? Kok sedih? Karena ternyata hidup baru bahagia itu hanya sebentar saya rasakan, Bang. Aduh, kenapa ya? Kok sakit banget? Tiba-tiba aja saya merasakan sakit yang begitu terasa di bagian kemaluan saya, Mbak. Saya seperti ditunjukkan oleh Tuhan balasan atas perbuatan dosa saya, Mbak. Maaf Bu Santi, saya benar-benar gak ada uang Bu. Jangan bohong nih Bapak. Minta maaf enggak sama Ibu Santi kan? Bu, maafin saya, Bu. Saya gak bermaksud kasar sama Ibu, Bu. Saya pasti akan lunasin hutangnya sama bunganya, Bu. Ya udah, tapi kamu janji ya. Aku nggak mau ya. Kamu harus bayar sesuai perjanjian dong. Awas ya. Kalau saya minggu depan kesini lagi, kamu belum bisa bayar, saya hancurin nih gerobak. Tolong, Pak minta tolong Pak, asal aja Pak. Saya nyaris pingsan. Dan di saat saya seperti itu, tidak ada satupun orang yang bersedia menolong saya, Mbak. Sakit sekali ya Allah. Mungkin itu sebuah karma bagi saya. Karena telah berbuat zalim kepada yang lain. Kamu yang nyebrang gak lihat-lihat. Motor saya jadi jatuh tuh, rusak. Barang-barang saya juga hancur. Pak, saya minta maaf ya Pak ya. Minta maaf. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ganti rugi sekarang. Ya Allah, gimana cara ganti rugi? Tapi Pak, saya nggak punya uang Pak. Coba sini lihat dompetnya. Tapi Pak jangan Pak. Pak jangan Pak, ya Allah Pak. Pak, ini uang saya buat berobat Pak. Apaan muka seger gini? Ngomongnya sakit. Tapi saya benar-benar sakit Pak. Kosong. Ya Allah. Pak, ya Allah. Pak, itu uang saya Pak. Ya Allah. Bu, sebelumnya saya minta maaf. Mungkin yang akan saya sampaikan ini bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Saya harap Bapak dan Ibu bisa berbesar hati untuk menerima ini. Dari hasil pemeriksaan, Ibu Sartika dinyatakan mengidap kanker serviks stadium 3. Sabar ya, Bu. Sabar. Mungkin ini cara Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya sama kamu. Dan semoga
sakit yang kamu alami bisa menjadi pelebur dosa kamu. Sekarang banyak-banyak istighfar, Bu. Mohon ampun sama Allah, ya. Lalu bagaimana kondisi Mbak sekarang? Alhamdulillah sudah membaik, Mbak. Saya masih harus menjalani serangkaian proses kemo dan radiasi. Tapi saya yakin saya bisa kembali sehat. Iya Mbak, saya juga yakin Mbak pasti bisa kembali sehat. Terima kasih, Mbak. Saya tahu cobaan hidup saya ini gak mudah. Tapi setelah bertaubat, saya mulai mempelajari kembali makna rezeki, keikhlasan, dan keberkahan dalam hidup saya. Saya sadar uang bukan segalanya jika tidak membawa ketenangan dan keselamatan untuk keluarga saya. Saya senang mendengarnya, Mbak. Lalu kegiatan apa yang Mbak lakukan sekarang? Sejak saya tak lagi menjadi rentenir, saya dan suami buka warung, Mbak. Saya tahu jalan hidup yang saya pilih sekarang gak mudah, tapi setidaknya saya sadar kalau uang gak bisa membuat kita bahagia. Karena hanya keluarga yang membuat saya bahagia. Saya senang melihat Mbak Sartika akhirnya bisa melalui semua godaan dan cobaan dalam hidup, hingga akhirnya menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Saya doakan ya Mbak, supaya Mbak sehat terus dan bisa menjalani hidup yang bahagia dengan suami dan anaknya. Amin. Terima kasih, Mbak. Terkadang kita sebagai manusia begitu mudah tenggelam dalam godaan kenikmatan duniawi, sampai kita lupa akan kehidupan abadi yang menanti kita di akhirat nanti. Walau begitu, Mbak Sartika tetap berhasil melewati semua godaan dan tetap tegar menjalani semua cobaan dalam hidupnya untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang seorang istri, tentang seorang ibu yang menemukan makna kehidupan kembali setelah sempat tersesat dalam kemaksiatan. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya dengan kisah yang penuh makna dan pelajaran hidup bagi kita semua.